Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bray, kembali lagi di channel gue, channel Alfian Adisa. Oke, gue terakhir upload kapan ya? Kalau nggak salah hari apa ya? Lupa gua. Rabu kalau nggak salah, Rabu Selasa, pokoknya intinya itu. Gue sekarang upload lagi. Ya gue mau bawain cerita horor, tapi gue belum tahu cerita horornya. Ini gue opening aja dulu. Nanti kalau cerita horornya ada udah dapet sih, tapi tinggal bawain aja. Gua mau cerita kayak yang kemarin, yang gua cuma cerita aja, nggak usah pakai muka gua ya. Oke, nggak tahu judulnya apa, belum jelas, tapi gua pasti udah dapet. Tapi nanti gua pasti bawain, nggak tahu uploadnya kapan. Yang penting gua opening. Gua mau pergi nih, gua sibuk banget, nggak tahu kenapa sibuk banget hidup gua. Oke. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman, bikin channel gua berkembang. Oke ya guys, langsung aja ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu, semua nama yang ada di cerita ini bukan nama asli narasumber. Tempat spesifik yang menjadi latar cerita pun kami samarkan seperti permintaan narasumber. Oke. Cerita ini dari sudut pandang pertama. Perkenalkan, nama aku Ayu. Cerita ini aku alami pada tahun 2009. Pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku sekolah di salah satu SMA ternama suatu kabupaten di Jawa Tengah. Kejadian itu bermula saat aku menjalani kemah pramuka yang wajib diikuti oleh semua siswa satu angkatanku. Ingat sekali, hari Jumat sore adalah hari pertama kita menjalani kemah. Seperti kemah pramuka pada umumnya. Setelah upacara pembukaan dan mendirikan tenda, kami diberi waktu untuk istirahat, sekedar bercengkrama dengan teman satu kelompok maupun kakak-kakak pembina. Waktu itu, aku satu tenda dengan kedua sahabatku, Sari dan Indah. Jadi kita bertiga seperti udah satu paket, gak pernah bisa dipisah. Maklum, waktu itu masih hits sekali dengan yang namanya geng. Latar belakang SMP yang sama membuat kita sangat akrab. Hari pertama sepertinya gak ada kejanggalan. Sejauh ini semua berjalan dengan lancar. Waktu menunjukkan pukul 19.25. Setelah melaksanakan kegiatan wajib seperti sholat jamaah dan ngaji, kami kembali ke tenda masing-masing. Malam pertama memang belum banyak kegiatan. Seperti jadwal, kita akan kemah selama 3 hari 2 malam di lapangan dekat dengan gedung sekolah. Ayo, temenin aku ke WC yuk, kebelet nih, kata Sari, menyela obrolan dan bercandaan kami di dalam tenda. Kebiasaan kamu, Sar, beser terus. Sembari menggerutu, aku beranjak berdiri. Tak menunggu lama, kami berdua berjalan menuju WC yang ada di dalam gedung sekolah. Walau banyak kakak pembina di gedung, tapi mereka berjaga di ruangan dekat dengan pintu masuk. Sedangkan WC-nya berada di gedung bagian belakang. Setelah melewati lorong, kami pun sampai di WC Putri di ujung lorong sebelah kiri. Kamu tungguin ya, awas kalau ninggalin, kata Sari, sambil masuk ke bilik WC yang tengah. Karena yang paling dekat dengan lorong sepertinya ada yang memakai, sudah tertutup soalnya. Iya, udah sana buruan. Dengan penerangan yang agak remang-remang dan suhu yang dingin, membuat aku mulai
merasa was-was. Biur, biur, suara air seperti orang lagi mandi jelas sekali terdengar. Sepertinya WC sebelah sedang digunakan untuk mandi, pikirku. Kurang lebih sekitar 5 menit, Sari selesai buang hajat. Udah yuk balik, teriak raut lega dari wajah Sari. Suara bantingan pintu WC yang terbuat dari seng itu mengagetkan kami. WC yang sebelah tadi terbuka sendiri dan lebih kagetnya, di dalam tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi aku sangat jelas mendengar suara air seperti orang mandi di dalamnya. Tanpa sepatah kata, lantas aku menarik tangan Sari, lalu berjalan cepat meninggalkan WC tersebut. Napas kami berdua tersengal-sengal. Setelah sampai di depan, di tempat yang ramai dan penerangannya udah bener-bener terang, aku memberanikan diri bertanya kepada Sari, sekedar untuk memastikan. Sar, kamu tadi dengar kan kalau di bilik sebelah itu kayak ada orang lagi mandi? Iya, Ai. Tadi aku dengar, jelas sekali. Raut wajah kami kian pucat. Ya sudah, Sar, diem ya. Jangan ceritain ke siapa-siapa. Anggap aja nggak ada apa-apa. Semoga semuanya berjalan lancar. Doa terus ya. Aku mencoba menenangkan Sari yang benar-benar ketakutan. Walau sebenarnya aku juga sangat takut. Kami pun bergegas ke tenda lagi, lalu mencoba pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Kegiatan malam itu pun berjalan semestinya. Jam 11 semua sudah tertidur pulas. Aku lihat sekilas Sari pun ikut tidur pulas. Mungkin dia kecapekan, pikirku. Entah kenapa aku selalu teringat kejadian di WC tersebut. Kejadian itu membuat susah tidur di malam hari. 1,5 jam aku berdoa, sekedar untuk menenangkan diri, akhirnya berubah kantuk juga. Hari kedua sangat melelahkan. Dari menjalankan berbagai lomba sampai jalan-jalan menyeberangi sungai telah kami lakukan. Syukurlah, aku lihat Sari hari ini ceria seperti biasanya. Rupanya padatnya kegiatan hari ini cukup membuat dia lupa kejadian semalam. Sampai sore, kami sangat menikmati kegiatan yang melelahkan ini. Tara, nih aku buatin mie spesial buat kalian berdua. Sang koki tim kami indah memudarkan lamuanku. Dengan sigap kami langsung memakan habis masakannya indah. Seperti jadwal sore ini, kami bisa istirahat panjang sampai pukul 10 malam. Sebelum jeritan malam dimulai, pesta api unggun dan pertunjukan akustik menjadi penghibur kami. Semuanya terlihat gembira sekali, kecuali aku. Aku merasa tertawanya anak-anak seperti ada yang beda. Ayu, kenapa kamu? Nggak apa-apa dah. Kayaknya aku lapar lagi deh, hehe. Dasar manja. Sini aku buatin mie segelas, hehe. Pengertian banget nih Bu Koki. Tepat pukul 10 malam, briefing kegiatan jeritan malam dimulai. Dari upacara pembukaan jeritan malam, satu persatu mulai berjalan menuju sebuah bukit dekat sekolah kami. Kali ini kami berlima, Sigit dan Angga, satu kelompok bersama kami. Sigit jagain aku ya. Si centil. Indah mulai beraksi. Iya, aku jagain semuanya kok, gak usah takut. Sigit yang juga ketua kelas berasa jadi pelindung kami berempat, ya. Soalnya si Angga juga penakut. Bentar, aku mau makan malam dulu ya, nanti aku lanjutin. Maaf nunggu agak lama, lanjutin gak nih? Setelah menunggu giliran, kelompok kami mulai berjalan beriringan dan mulai menjauh dari lapangan. Lilin-lilin di sepanjang jalan setapak menjadi petunjuk rute sekaligus satu-satunya penerangan bagi kami.
Setiap kelompok berjarak cukup jauh, sampai kami tidak bisa melihat mereka. Bukitnya serem juga ya, banyak pemakamannya. Sari yang gaya bicaranya selalu ceplas-ceplos. Malam ini seperti menjaga ucapannya dengan berhati-hati dan sangat lirih. Setengah berbisik, iya sih lumayan serem. Tapi kan di sini ada Sigit, jadi aku bisa tenang lah. Indah selalu saja mencari kesempatan dalam kesempitan. Lama-lama, rute perjalanan kami mulai menanjak, dan di sepanjang jalan, samping kanan kiri kami pemakaman tua yang seperti sudah tak terawat. Pemakamannya panjang-panjang, lebih panjang dari tinggi manusia pada umumnya. Kalian lihat nggak di sebelah sana kayak ada putih-putih terbang? Ucap Angga dengan menggemeteran sembari menunjuk ke arah pohon yang cukup besar, namun seperti pohon mati karena dedaunannya sudah rontok semua. Gak ada apa-apa Angga, kakak-kakak pembina yang lagi ngerjain kita kali. Udah, jalan lagi yuk, pos 1 udah deket tuh. Benar-benar adanya Sigit cukup menjadi penenang di kelompok kami. Aku sendiri jalan seperti tidak tenang, seperti ada yang sedang mengikuti kami. Sekelebat-sekelebat aku melihat seperti bayangan yang berpindah-pindah dari semak satu ke semak yang lain. Cahaya api yang lebih dominan memancar dari satu gubuk sekitar 100 meter depan kami. Ya, pos 1 sejenak membuat hatiku agak tenang. Dua kakak pembina sedang menunggu kami di sana. Kami mulai mendekat ke pos tersebut. Setelah Sigit memimpin barisan, kami bersiap menerima kuis dari kakak-kakak pembina di depan kami. Akan tetapi mataku tertuju pada sosok perempuan yang sedang duduk di ranting pohon besar atas gubuk pos ini. Sontak tubuhku kaku, wajahku pucat, dan kakiku gemeteran. Lantas aku langsung memejamkan mata sembari melafalkan doa-doa semampuku. Sesaat aku buka mataku kembali, dan saat aku melihat wanita itu masih ada di sana. Wajahnya seperti hancur, banyak darah, lalu tiba-tiba terbang. Sangat cepat pergi dari ranting itu, entah kemana. Mataku tak bisa menangkap tanda-tanda kehadiran makhluk itu lagi. Ayu, ayu, jawab kuis dari kakak. Panggilan Kak Indra, kakak pembina yang ada di depan, mengagetkanku. Maaf kak, tadi soalnya apa ya? Konsentrasi, makanya. Setelah menjawab semua kuis, kami bergegas menuju pos kedua sekaligus pos terakhir. Kali ini suasananya semakin dingin dan menurut aku semakin suram. Kami berlima pun hening, tak banyak berbicara. Pohon-pohon besar dan makam etnis Tionghoa di samping jalan membuat suasana semakin horor. Ayu, tadi kenapa kamu bengong gitu? Indah mulai ingin tahu. Gak apa-apa kok, nanti aku ceritain kalau udah sampai tenda, ucapku. Ayu, kamu bikin aku makin takut, bisik Sari di telingaku. Gak apa-apa kok, udah lanjutin perjalanannya yuk. Suara seperti benda jatuh mengagetkanku. Benda itu menjatuhi punggung Indah. Wah, ini apaan? Wah, darah. Indah teriak-teriak seperti hilang kontrol. Kami juga ikut teriak ketakutan karena ternyata benda itu adalah kaki manusia yang putus dan masih berlumuran darah. Baju Indah juga basah sepertinya terkena darah. Sari langsung memelukku. Kami sangat ketakutan. Wah, darah. Tolong lepaskan. Indah terus teriak gak karuan, seperti sedang mencoba melepaskan sesuatu dari lengan dengan tangan kirinya. Kami yang panik sontak teriak-teriak minta tolong. Alhasil beberapa kakak pembina berlari mendekati kami. Indah tiba-tiba jatuh terkapar. Indah,
Indah, bangun Indah. Sari dan Angga mendekati Indah sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Aneh, benda seperti kaki putus tadi menghilang, ucapku. Penasaran kami berempat dibantu kakak tiga pembina membawa Indah kembali ke gedung sekolah. Indah masih terpejam, pingsan cukup lama, hampir 1 jam. Indah terkulai lemas di ruang istirahat kakak-kakak pembina. Satu demi satu mulai terdengar riuh. Rombongan peserta kemah melewati depan gedung sekolah menuju ke lapangan. Indah terbangun lalu teriak-teriak. Dia sepertinya kesurupan. Matanya melotot lalu mendekatiku, mencekikku dengan sangat erat. Tolong, tolong! Sari teriak ketakutan melihat aku dicekik oleh Indah. Sakit, sakit sekali. Aku tidak bisa bernapas. Pergi kalian, pergi. Teriak Indah yang suaranya berubah menjadi seperti nenek-nenek. Pak Salim, guru agamaku, berlari ke arahku, lalu melepaskan cengkraman Indah di leherku. Aku sangat lemas, seperti gak bisa napas. Kembalikan punya saya. Indah meracu gak jelas sambil mencakar-cakar apapun yang ada di dekatnya. Pak Salim yang sedang membacakan doa sambil mencoba menenangkan Indah terlihat kewalahan. Kembalikan. Indah berteriak sangat kencang sekali. Tiba-tiba Sari yang sedari tadi terdiam memelukku, menangis sangat kencang sambil terus menggenggam erat tanganku. Tapi tangisannya seperti bukan suara Sari. Dia kesurupan juga. Sahut-sahutan suara tangisan memenuhi isi gedung sekolah. Ternyata tak hanya siswi, para kakak pembina yang wanita juga banyak yang kesurupan secara bersamaan. Aku langsung berdiri dan menjauh dari Sari dan Indah. Suara tangisan ini seperti memenuhi isi kepalaku. Pusing sekali. Aku mencoba melawan suara-suara ini. Satu demi satu anak-anak yang kesurupan dibawa ke ruangan. Aku mencoba menghindari suara-suara itu dengan menjauh dari pusat suara. Tapi anehnya, suaranya seperti mengikuti telingaku. Aku hanya bisa terus berdoa semampuku. Indra, cepat minta tolong Pak Kiai dekat sini. Perintah Pak Salim yang sudah tidak mampu menangani banyak sekali yang kesurupan. Dan ternyata di lapangan pun juga sama. Banyak siswi yang kesurupan juga. Aku hanya terdiam, duduk lemas di ruang tamu sekolah bersama beberapa kakak-kakak pembina cewek lain. Sedangkan yang cowok sibuk ikut membantu menangani siswi-siswi yang sedang kesurupan. Allahu Akbar. Teriakan takbir Pak Salim dan beberapa kiai mencoba mengeluarkan makhluk di dalam siswi-siswi yang kesurupan. Tapi anehnya, saat sudah keluar pasti ada salah satu yang kerasukan lagi, seperti gantian. Malam yang sangat panjang, aku mulai tak tahan lagi. Kepalaku pusing, jeritan-jeritan seperti memenuhi isi kepalaku. Aku mulai lemas. Aku lihat dengan samar. Jam menunjukkan pukul 02.45. Tapi semua ini belum juga berakhir. Kakak-kakak pembina cewek yang ada di depanku satu persatu juga ikut kesurupan. Semakin malam, semakin banyak yang kesurupan. Teriakan, tangisan dan jeritan semakin membuat tubuhku gak karuan. Astagfirullah, istighfarku semakin keras. Melihat Pak Salim terpental ke arah lemari kaca, sungguh suasana semakin mencekam. Semakin aku mempercepat doaku, rasanya semakin berat tubuhku. Sedikit-sedikit tubuhku kian tak bisa aku kontrol. Pusing sekali.
Hihihi, tiba-tiba sosok wanita yang tadi aku lihat di atas pohon berada di samping kananku. Sangat dekat sekali, aku tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tubuhku kaku, satu kata pun tak bisa terucap dari mulutku. Plus, makhluk itu masuk dari belakang perlahan. Aku mencoba melawan, tapi sudah terlambat. Aku seperti mimpi. Samar-samar di mimpi itu aku melihat kakak Indah mengambil benda kecil seperti batu akik di dekat pos 1 yang tadi kami lalui. Dia lalu menyimpannya di saku. Samar-samar aku juga melihat makhluk besar berbadan seperti kadal namun berkepala manusia. Rambutnya panjang dan wajah yang sangat menyeramkan. Dari gerak-geriknya, dia sangat marah sama Kak Indra, namun tak bisa menyentuh Kak Indra. Entah, aku juga nggak tahu kenapa. Itu seperti mimpi yang samar-samar. Ayu, istighfar, istighfar. Suara orang laki-laki setengah baya yang akhir-akhir ini aku tahu namanya, Pakmu. Salah satu orang pintar yang dipanggil ke sekolahan. Menyadarkanku, tapi setengah sadar aku perlahan membuka mata. Kepalaku sangat pusing sekali. Entah kenapa. Setelah aku terbangun, aku melihat seperti seisi gedung ini dipenuhi kuntilanak dan makhluk halus lainnya. Di atap gedung, di jendela-jendela kelas, di lorong-lorong, bahkan di aula sekalipun. Dan aku melihat dengan jelas sosok makhluk seperti kadal itu berada di tubuh Indah. Aku lalu bergegas ke arah Kak Indra. Kak, kembalikan batu akik yang tadi kakak ambil di bukit, teriakku ke kakak Indra di depan Pakmu. Batu akik apaan sih? Kak Indra mengelak. Tadi kakak ambil batu akik kan? Itu milik penghuni sana. Ini semua karena kakak ambil batu akiknya. Sontak Pakmu mendekati Kak Indra sambil mengepalkan tangannya ke arah Kak Indra. Kembalikan sekarang. Jangan ambil sesuatu yang bukan hakmu. Ancam Pakmu. Kak Indra lalu mengeluarkan batu akik berwarna hitam pekat berbentuk oval dari celananya. Lalu Pakmu memberikannya ke Indah sembari mengutarakan permohonan maaf. Tak lama setelah itu Indah mulai sadar, dan batu akik yang tadi digenggam Indah menghilang. Satu persatu siswi kembali sadarkan diri. Aku melihat sosok perempuan yang tadi merasuki tubuhku berdiri di ujung lorong, lalu seperti berjalan ke arah WC Putri, lalu tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Tak lama setelah itu, azan subuh mulai berkumandang. Satu persatu mulai normal kembali. Untunglah Pak Salim yang tadi terlempar ke lemari kaca tidak terluka parah. Cuma sedikit goresan di punggung dan tangannya. Tapi cuma Kak Indra yang sendari tadi aneh semenjak kejadian itu. Kak Indra seperti orang gila. Dia sering senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, lalu pas ditanya dia tidak menjawab apapun. Besoknya kita menjalankan kegiatan terakhir, yaitu upacara penutupan. Semenjak tadi pagi aku tidak melihat Kak Indra. Belakang aku tahu dia beranjak pulang sebelum upacara penutupan dimulai. Dan hari itu juga hari terakhir Kak Indra terlihat di lingkungan sekolah. Saat aku tanya-tanya, Kak Indra mengalami gangguan jiwa dan menghilang entah kemana. Ada yang bilang dia pindah rumah, ada yang bilang dia masuk ke RSJ, ada yang bilang dia dikurung di rumah, entahlah. Tidak ada yang tahu informasi pastinya. Pihak sekolah pun menutup mulut soal kasus ini. Thank you semua. Gimana ceritanya? Keren nggak, bos? Kalau keren, jangan lupa di komen, di subscribe, di like, di share, di apa aja deh. Pokoknya bikin channel gue berkembang intinya. Oke ya. Kalau suka cerita-cerita atau video-video kayak gini, jangan lupa komen atau DM di Instagram gue, boleh di Twitter, Facebook ada di bawah. Oke. Di sini gue Alfian pamit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.